Pertama, ada dulu yang dihukum, terus ini telinga. Taufik Hidayat yang menjadi pelaku atas penganiayaan dan pensekapan pacarnya yang bernama Yuvita harus mendapatkan balasan yang setimpal jika kemudian dia ditemukan atau ditangkap, teman-teman. Taufik Hidayat, nama yang begitu bagus. Taufik artinya pertolongan, Hidayat artinya petunjuk. Tapi sikap dan perilakunya tidak sama sekali merepresentasikan dari namanya sendiri. Dia menyekap pacarnya selama 3 tahun, dan dalam 3 tahun itu pacarnya dianiaya sampai kehilangan fungsi anggota badannya, matanya sampai buta, kakinya banyak yang luka dan lain sebagainya. Dan hari ini kondisinya sangat memprihatinkan, teman-teman. Ini sungguh manusia yang biadab, tidak punya hati nurani, tidak punya simpati sama sekali sebagai seorang manusia gitu loh. Saya jujur sangat geram gitu loh, dan banyak masyarakat kita yang akhirnya sangat juga geram melihat kasus ini, dan seluruh Indonesia hari ini sedang mencari Taufik Hidayat ini karena dia sebagai buron, teman-teman. Dan Kang Deddy Mulyadi juga berjanji memberikan 25 juta bagi siapapun yang dapat menemukan atau memberikan informasi tentang keberadaan Taufik Hidayat ini, teman-teman. Oleh karena itu, dengan sayembara yang dilakukan oleh Kang Deddy Mulyadi, masyarakat Jawa Barat, khususnya umumnya masyarakat Indonesia, hari ini sangat berbondong-bondong untuk kemudian mencari keberadaan Taufik Hidayat ini, teman-teman. Dan nanti juga akan ada bantuan hukum dari tim Hotman Paris, teman-teman. Coba kita lihat dulu bagaimana kondisi dari saudari korban yang bernama berinisial YTR ini, dan bagaimana tanggapan dari para netizen, ya teman-teman. Dan nanti kita akan coba reaction lagi di akhir video, silahkan. Pertama, ada dulu yang dihukum, terus ini telinga, ya, terus kaki juga sama bedok, ya, terus dipaksa untuk pakai tato sama dia. Terus kalau makan sehari jangan 1 kali, ya itu juga ya, kalau makan aku juga makan sendiri. Terus sisanya bisa dibilang jarang mandi, karena aku nggak bisa lihat ya, jadi mau mandi gimana gitu kan. Tapi mungkin apa sih kamu bisa pada akhirnya bisa bertahan sampai sekarang terus ketemu keluarga? Ada yang pengen kamu sampaikan nggak, mumpung ada kesempatan? Lagi matanya, oh. Pengen ngelihat lagi matanya, oke. Yang Yupi paling akhirnya rindukan, Yupi bisa ketemu sekarang. Oke. Terus Yupi tahu nggak kondisi Yupi sekarang? Sekarang kondisinya kakinya bekas diodong, terus matanya nggak bisa lihat, terus giginya sobek. Sekarang kondisi aku udah keluar. Kamu nggak bisa bayangin berarti ya? Iya. Oke. Yupi kepengennya sekarang apa? Ada yang pengen kamu sampaikan nggak, mumpung ada kesempatan? Lagi matanya, oh. Pengen ngelihat lagi matanya, oke. Terus? Bisa kerja, ya kalau nggak bisa kerja ya saya bisa jualan di rumah gitu kan. Oke. Bisa bantu orang tua. Oke. Berarti Yupi kepengen itu ya. Terus Yupi mau gimana ini orang yang pelaku ini? Namanya beneran Taufik Hidayat, Yupi? Iya, saya pengen dia ketangkap. Biar dia bisa ngerasain apa yang saya rasain. Seberapa dendam kamu terhadap perbuatan dia? Dia ngapain aja ke kamu? Sangat rendah sekali, karena dari sebelum awal
ketemu dia baik-baik aja. Jangan setelah kurang lebih 1 minggu atau 1 bulan mata saya jadi buta. Oh, jadi setelah kamu kenal dia, itu dia mulai ngehancurin mata kamu ya? Nah, pas nggak dihancurin mata saya dulu, Om. Iya. Baiklah kalau begitu. Cukup ya, nanti kita sampaikan ke masyarakat ya. Iya, makasih ya, Om. Iya, Yupi semangat ya, pelan-pelan walaupun ini pasti berat banget, tapi banyak yang sayang sama Yupi. Amin, terima kasih ya, Om. Terima kasih ya. Ya sudah kalau begitu, saya izin ya, pamit. Terima kasih. Terima kasih. Iya, makasih. Astagfirullahaladzim. Ngelihat mukanya gue gak kuat ya. Bingung apa yang harus dikatain gitu. Iya, saya juga ngerasa gitu, kayak bener-bener hancur itu saya gitu. Kayak selaku kakaknya yang ngebanggain dia gitu kan, yang ikut serta dalam biaya pendidikannya gitu kan. Sampai akhirnya dia mulai mengejar cita-citanya gitu. Sampai sekarang ketemuin dia hancur gini gitu. Saya berharap banget gitu, pelaku bisa ketemu sama saya di jalan. Saya bisa ajak berantem atau apa gimana gitu. Saya pengen dia ngerasain apa yang adik saya rasain sekarang. Gak apa-apa mau dihukum sama polisi sebentar juga, yang penting biasa sama saya dulu selama 3 tahun, selama 2 tahun itu, selama adik saya dihancurin sama dia selama itu. Saya pengen sekap dia dulu. walaupun resikonya masa depanmu juga akhirnya rusak, tapi paling enggak rasa sakitnya itu bisa kebayar ya. Mungkin. Jadi kayak begitu ya. Iya. Saya tadi tuh pas telepon saya pengen ngomong semangat aja, nggak sampai hati loh. Keluh lidah gue tuh kayak gue tuh malu sama diri gue sendiri mau ngomong itu, malu kayak. Jadi kayak diri gue ngomong, lu gila lu Den, kondisi kayak begini masih lu bilang semangat. Lu nggak tahu rasanya posisinya dia gitu loh. Kayak udah nggak sampai hati mau ngomong semangat aja udah nggak sampai hati gitu. Paham ya maksudnya? Ya? Paham. Nah, pas pertama ketemu juga ada rasa senang bisa ketemu lagi gitu. Tapi dalam keadaan Campur kayak aduk gini ya. gitu. Pengen ketemu tapi tidak dalam kondisi seperti ini. Iya gitu. Saya jujur, saya bukan keluarga aja, saya ngerasain Sakit pahit hati, yang luar iya. biasa dari apa yang saya dengar, saya lihat. Jadi kayak saya juga apa ya, nyesel gitu, maaf karena nggak berusaha nyari sekuat itu gitu. Saya juga nggak Jangankan tahu. kamu, saya aja tuh ngerasa bersalah, ngerti ya? Iya, saya mengerti. Saya aja merasa bersalah, saya bukan keluarga, Padahal- saya merasa bersalah. Waktu dia kirim PN itu kayak tertekan. Ada dari suaranya gitu, dia sambil nangis, mungkin tanda gitu, tapi kitanya nggak ngeh gitu. Terus bilang, kalau kamu sampai lapor polisi saya nggak akan pulang selamanya. Dia bilang gitu kan. Sebenarnya itu tanda ya. Tanda mungkin kayak ya kalau kita lapor polisi ya dia mati mungkin gitu kasarnya gitu mungkin kan. Kalau dicocok logis sekarang, oh ternyata gini, kenapa nggak ngeh dari dulu gitu. Sampai ada satu quotes ya, semua ada hikmatnya. Nanti aja gue tuh nggak sampai tega ngomong itu. Kalau lihat kondisi korban ya, maaf ya. Dan yang satu hal yang bikin gue di sininya gitu, pas gue tadi ngobrol tuh, kemarin kan saya udah ngobrol sama korban sebenarnya. Kayak dia semangat gitu loh. Iya, alhamdulillahnya Iya, seperti dia itu. semangat gitu. Itu yang Dia bikin masih bisa menceritakan rentetan kejadiannya gitu secara gamblang gitu. Kalau saya sih belum tentu. saya jadi mikir kayak ngelihat orang di luar sana yang hidupnya baru, maaf ya bukan menyepelekan ya, baru begini dikit kayak hidupnya udah hancur. Saya lihat kondisi dia itu udah bukan hancur lagi. Tapi dia masih semangat. Iya. Itu yang bikin, ya semoga Pak Irjen Polisi Dokter Pipit Rismanto, Kapolda Jabar bisa memberikan atensi. Amin. Karena ini ada di wilayah beliau, saya yakin beliau pasti punya hati nurani, nggak mungkin nggak, untuk memberikan atensi terhadap kasus ini. Dan tidak sulit pasti untuk menemukan pelaku. Karena dengan begini
kita bisa melihat bahwa kita masyarakat Indonesia itu punya empati yang tinggi terhadap satu sama lain. Iya. Dan semoga kepolisian pun ikut merasakan empati itu. Makasih banyak. Beli si teteh mohon kumaha deui jadi kieu. Di rumah sakit kondisi korban udah seperti apa pada saat pertama kali? Kritis lah, udah ini udah jadi mukanya hancur gitu, darah kering lah Kalau gitu. kondisinya nggak sadar? Enggak, Nggak sadar. kritis. Kritis. Itu di ICU berarti? Iya, Sampai sekarang korban masih berada di ICU? udah dipindahin ke ruang isolasi. Tapi udah mulai sadar? Udah mulai sadar, udah Ada mulai nyeritain. omongan pertama dari korban apa ke Ya keluarga? omongan dari pertama Teteh mah cuma minta maaf gitu. Teteh juga minta maaf ya, selama ini ya salah gitu, minta maaf lah gitu. Teteh itu. Tapi udah bisa berkomunikasi? Ya komunikasi mah alhamdulillah lancar sama Teteh. Teteh itu nggak banyak bicara, soalnya kayaknya sakit mungkin bagian sini kan, soalnya udah nggak ada ini teh gitu. Tapi waktu pertama Dibacok sadar gitu. bilang minta maaf gitu? Ya minta maaf ke keluarga gitu. Kalau tahu kalau itu disiksa atau dianiaya itu infonya dari siapa? Teteh sendiri yang bilang. Waktu udah kondisi sadar, Ya. diceritain Kronologisnya teh gimana gitu. Teteh sendiri yang cerita gitu. itu kata si teteh kondisi penyiksaannya itu berapa lama? Kalau itunya mah saya kurang tahu ya, soalnya kan saya juga nggak tega gitu nanyain sampai sejauh itu mah gitu. Jadi takutnya teh nginget-nginget lagi gitu, soalnya kan ada benturan juga dari kepala teh, takutnya gitu kena apa-apa dari kepalanya gitu. Pertama masuk ke rumah sakit, pertama itu sekitar maghrib sore menjelang maghrib ada yang nelpon dari pihak rumah sakit teh, katanya bukan dari pihak rumah sakit tapi yang ngaku-ngaku nyelamatin teteh, tak bilangnya teh ini saya yang nyelamatin Yupita cina. Ini Yupita teri rezeki kecelakaan cina. Di jalan dia kecelakaan, bilangnya mah ini motor sama HP-nya mah ada di sini, bilangnya teh gitu. Pas ngekos di sananya mah dari 2022 2023 lah. Kalau di sana mah ya 3 tahunan. ya di Pasteur teh. Ini kan info yang beredar teh benar disekap diculik gitu. Emang sebenarnya korban teh ada kabar atau gimana sih ya sebenarnya? Sebenarnya kabar mah nggak ada ya, kan pernah sama kakak juga dicari gitu di media sosial, di Instagram, dipiralin lah, kasarnya mah orang hilang gitu. Dan tiba-tiba si teteh itu teh ngabarin ke AA teh, ke bapak gitu. Jadi bahasa Sundanya jangan nyari-nyari lah, udah kasar gitu bilangnya teh, jangan nyari-nyari, udah gede cina. Udah baik-baik aja di sini teh gitu. Bahwa saya bukan Taufik Hidayat seperti di foto ini ya. Memang rada mirip seetik, tapi itu bukan saya. Nama saya Aditya Pratama Putra, asal domisili Soreang, Kabupaten Bandung. Di sini saya ingin membuat video klarifikasi bahwasanya saya bukan Taufik Hidayat. Ya, jadi kemarin ada bapak-bapak di Alfamart tiba-tiba ngajewang gini ya. Kemana sih? Dirinya pelaku penganiayaan. Di sini saya mau garis bawahi bahwa saya bukan Taufik Hidayat seperti di foto ini ya. Memang rada mirip seetik, tapi itu bukan saya. Saya mah jangankan menganiaya wanita, ada semut nempel di tangan saya tiup, bukan saya keplak ya. Kadang kalau udah ngepret nyamuk, saya memikir anak-anaknya makan apa nanti. Jadi saya bukan tipe orang psikopat seperti ini ya. Jadi mohon untuk polisi ataupun teman-teman atau warga masyarakat Indonesia, Bandung dan sekitarnya, kalau lihat saya di jalan, saya bukan Taufik Hidayat. Pokoknya samemeh katewak mah ku aing diposting terus ya jelema. Ngaranna Taufik Hidayat, terduga pelaku penyiksaan seorang perempuan selama 3 tahun di Bandung. Tah bebeungeutana. Bisi ya mah amprok di jalan atau manehna keur beol, karungan we langsung. Bawa ke kantor polisi. Manya ieu nya sekian
puluh juta masyarakat Jawa Barat atau sekian ratus juta masyarakat Indonesia anu manggihan ieu jelema hiji. Hayulah disebar, di-share ya video ieu. Sugan we nganahanana gitu muka TikTok. Anjing, aya beungeut aing. Sasah-sasah tah. Rek kabur ka mana sia? Yakin moal ya jelema moal ke luar negeri. Da di da bebeungeutana cigana teu gablek duit ke luar negeri mah. Paling ieu teh nyumput di leuweung. Ieu mah sugannya buat masyarakat yang tinggal di pelosok gitu, di perkampungan, di pedesaan, atau yang rumahnya dekat hutan. Teu sengaja amprok jelema ieu, tong asa-asa karungan we karungan. Jeung deui ieu mah pesan buat seluruh mamang-mamang tukang cukur dimanapun kalian berada, lamun misalkan aya jelema kos kieu patut beungeutna rek nyukuran buuk ngarubah identitas, fotokeun, share gitunya di sosial media, lamun misalkan ragu gitu. Bener tuh ieu jelemana. Lamun misalkan terindikasi jelemana ieu tong asa-asa. Nu digunting tehnya ulah buukna, biwirna, irungna, kanjutna we sakalian cukur. Yang pelapon selama ini ngabarin pas ada di Hasan Sadikin itu si pelaku yang ngaku-ngakunya orang yang nyelamatin kan pertamanya menelpon teh bilangnya kayak gini, ini cenah atas nama Yupita Telijeki ada di Hasan Sadikin kecelakaan motor cenah, ini si motor sama HP-nya ada di sini cenah semuanya cenah ya. Jadi seolah-olah dia yang nyelamatin itu si pelaku. Ya pelakunya gitu. Dari situ akhirnya Bapak datanglah ke rumah sakit ya memastikan. Perkenalkan, nama saya Sahrul Ulum sebagai adik dari korban bernama Yupita Telijeki. Saya banyak berterima kasih kepada Polsek Rancaikek yang sudah datang ke sini untuk merespon cepat atas melihat dari Instagram. Sudah banyak terima kasih banyak pada Polsek Rancaikek. Oke teman-teman, kasus ini adalah kasus besar karena ini sudah masuk pada penganiayaan, pensekapan, penculikan. Artinya banyak bukan hanya keluarga yang juga merasa sakit hati, merasa panas gitu terhadap kasus ini, tetapi masyarakat Jawa Barat, khususnya umumnya masyarakat Indonesia hari ini juga ikut merespon dan ikut memberikan perhatian terhadap kasus yang dialami oleh saudari YTR yang menjadi korban pensekapan dan penganiayaan atas perlakuan si pacarnya yang bernama Taufik Hidayat. Muncul beberapa opsi wajah gitu ya, beberapa opsi wajah dari Taufik Hidayat ini yang kemudian ini membuat masyarakat semakin lebih mudah untuk menemukan ya, yang memang tujuannya adalah memudahkan ya. Dari potongan rambutnya ada beberapa opsi itu ya, ini kayak cepak, ini kayak ya beda-beda lah kayak potongan rambutnya teman-teman. Karena untuk tujuan bagi siapapun yang melihatnya ya tolong diberitakan gitu. Bahkan ada salah satu masyarakat gitu ya, yang bukan salah satu masyarakat sih, justru ini adalah kakaknya sendiri gitu, yang berharap akan menghabisi saudara Taufik Hidayat ini gitu, jika bertemu dia langsung dengan sendirian gitu. Ini kemudian sangat membuat masyarakat Indonesia, terutama Jawa Barat, merasa respect terhadap keluarga gitu. Betapa sakit hatinya gitu. Bayangkan 3 tahun menghilang, diculik, disekap, dianiaya, harus kehilangan fungsi matanya, banyak yang luka. Saya tuh nggak kuat banget ketika melihat video-video ketika diwawancara gitu ya, ketika ditelepon, ditanya gitu. Saya sangat sedih gitu loh, nggak kuat, nggak tega teman-teman.
Ya, semoga kasus ini semakin menemukan titik terang dengan waktu yang cepat, dan kita berikan dukungan kepada Polda Jabar agar serius dalam mencari pelaku yang bernama Taufik Hidayat ini, teman-teman. Dan saya juga berharap semoga pelaku diberikan hukuman dengan seberat-beratnya, atau kalau bisa sampai dihukum mati. Ya, mungkin itu saja, kurang lebihnya mohon maaf. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.